The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar. Pasar Sabtu dibentuk pertama kalinya itu 2 tahun lalu, jadi bulan November. Jadi kan teman-teman bikin produksi masing-masing, tapi bukan cuma produksi itu saja. Ada teman-teman yang memang suka sekali sama Zain. Jadi Zainnya itu dia kumpul memang banyak. Akhirnya, oh iya deh, ayo bikin tempat tongkrongan deh. Ayo bikin tempat tongkrongan. Oh di TIMI bagus segala macam. Oke, dia jalan. Jadi 2 tahun lalu itu. Jadi memang pasar Sabtu itu bukan sekadar proses jual beli yang ada di dalam, tapi ada hal yang lain di luar dari jual beli itu. Nah, pas mau dibangun kita berpikir kebayang tidak kalau bagaimana hal yang membesar itu. Oke, kita sepakat untuk membuka pasar Sabtu. Kita sepakat membuka. Jadi tadinya 3 orang jadi sini tuh, 4 orang gitu begitu. Iya buka mie peng deh, buka mie saja ini pasar Sabtu. Jadi siapapun yang mau masuk, ayo masuk dengan syarat kau siap untuk bangun sama-sama pasar Sabtu. Nah kita buka, ternyata banyak orang-orang yang datang gitu. Bukan cuma pedagang saja, ada lapak buku. Ternyata banyak juga komunitas-komunitas lapak buku yang mau gabung untuk menjajakan bukunya untuk dibaca gratis. Nah di situ mulanya kita buka kembali. Kenapa kita buka pasar Sabtu? Karena kita pikir pasti bisa jiki ini bangun sama-sama pasar tak begitu. Bisa jiki bangun pasar tak. Kau mau apa? Kau mau baju? Ada temanku jual baju. Kau mau nyablon? Ada temanku tukang sablon. Kau mau baca buku? Ada temanku punya buku yang banyak. Jadi itu semangat itu saja. Jadi teman-teman yang lain yang mau gabung silahkan gabung. Selama kau mau untuk sama-sama membangun ini pasar Sabtu. Itu saja. Bedanya pasar Sabtu dengan pasar-pasar lainnya itu terletak di pengelolaannya. Bagaimana teman-teman di pasar Sabtu mengelola ini secara mandiri, mengelola ini secara gotong royong, dengan semangat gotong royong. Nah, jadi yang mana dimaksud mandiri adalah bagaimana teman-teman tidak terikat oleh apapun yang ada di luar pasar Sabtu. Misalnya perusahaan-perusahaan ataukah salah satu instansi pemerintahan yang begitu-begituan. Teman-teman bersepakat dari awal itu membangun pasar Sabtu dengan mandiri, secara swaklola begitu toh. Jadi mengelolanya secara bersama-sama. Memang banyak sekali orang yang pada saat mendaftar di pasar Sabtu berpikir bahwa kalau dia mau gabung di pasar Sabtu itu berarti membayar, ada retribusinya dan segala macam. Padahal tidak, Ji. Kita menjalankan iuran. Itu pun iurannya tidak setiap minggu. Jadi misalnya kenapa sepakat ini karena disepakati kemarin kita sepakat oke, iurannya itu Rp1.000, Rp1.000 per lapak. Akhirnya jalan itu Rp1.000. Tapi di pertemuan hari Kamisnya, lain-lain kita masa yang melapak baru tidak menjual juga bayar, nggak bisa Jadi
aturannya itu dibicarakan kembali. Oke, kita kasih iuran ke teman-teman yang melapak, yang difokuskan yang menjual, yang punya penghasilan. Jadi sepakat Miki, jadi setiap minggu itu berapa yang teman-teman mau sumbangkan begitu ya. Iuran berapapun iurannya. Jadi ada yang 1.000, ada bahkan yang 2.000 atau 5.000. Itu terserah dari kita aja semua. Kenapa kita peradakan iuran? Karena memang sesuai dengan kondisinya. Yang pertama, di Pasar Sabtu, di taman ini, itu kemarin ternyata tidak terlalu terangki. Kasihan yang penjual makanannya. Akhirnya kita sepakat untuk membeli lampu. Nah, itu hasil dari iuran itu. Nah, kritik demi kritik datang. Mau dari pelapak, mau dari teman-teman pengunjung segala macamnya. Weh, kotornya ini kau, apa segala macam. Oke, akhirnya kita sepakat untuk membeli kantong plastik untuk sampah. Jadi itu lagi yang ada iurannya. Lama-kelamaan, kayaknya butuh publikasi deh. Kayaknya butuh ini segala macamnya. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, di sini gunanya iuran itu. Oh iya, kayaknya butuh dokumentasi deh. Kayaknya butuh tim publikasi. Jadi admin itu dikasih 50.000 satu orang untuk beli kuota. Nah, itu beli kuota itu 1 bulan dia pakai untuk publikasi Pasar Sabtu toh. Itu sebenarnya. Dan ternyata lama-kelamaan ndak jalan juga itu. Ndak serta-merta jalan setiap minggu itu iuran kah. Pokoknya iurannya itu berjalan kalau ada memang kebutuhannya Pasar Sabtu. Itu saja. Saya gabung di komunitas Pasar Sabtu sejak 2 tahun lalu. Mungkin sejak pertama kali komunitas Pasar Sabtu beraktivitas. Awal joinnya itu sendiri dia di 2014, yang pas pertama kali Pasar Sabtu itu dibentuk. Kota itu sudah 2 bulan sampai sekitar 2-3 bulan lah, saya nggak tahu tepatnya gitu. Di sini menarik sekali karena isinya adalah anak-anak muda kota, terus pola ekonominya juga bisa dibilang beda daripada tempat-tempat berjualan lainnya. Di sini kita bisa saling berkenalan sama sesama penjual dengan pengunjung, sesama pengunjung juga bisa nongkrong ngobrol sama pengunjung lainnya itu. Alasannya ikut Pasar Sabtu, mau kak lapak sama-sama sama temanku, mau kak ada tempat yang bisa didatangi sama teman-temanku. Kalau misalnya untuk nongkrong begitu bisa cerita-cerita sama-sama. Alasan saya gabung karena awalnya pertemanan ya, kita sama-sama punya konsep jualan sendiri begitu. Lama-kelamaan alasan itu berubah sering waktu. Saya sukanya di Pasar Sabtu lebih dekat sama pembeli. Saya lebih kenalan begitu. Banyak pembeli saya, banyak pengunjung Pasar Sabtu yang melihat-lihat buku itu langsung jadi akrab. Cara tak membangun itu ternyata butuh satu waktu yang dimana kita kumpul semua. Nah, jadi teman-teman itu tetapkan kadang hari Rabu, kadang hari Kamis. Tapi lama-kelamaan itu jadi kultur di tataran pelapak sendiri. Hari Kamis rapat pokoknya. Jadi setiap hari Kamis teman-teman rapat. Nah, di hari Kamis itu semua ditentukan. Apa yang mau dilakukan di hari Sabtu itu. Misalnya kayaknya sepi deh Pasar Sabtu deh, butuh hal lain, masa jual beli terus ya, oke, bikin workshop. Di situ di hari Sabtu itu ditentukan semua workshop apa di hari Sabtu, hiburan apa yang bisa dibikin, misalnya butuh kayaknya band-band gitu untuk Nah, di situ pokoknya di hari Kamis itu segala hal yang dibutuhkan di hari Sabtu itu dibicarakan di hari Kamis. Saya tidak tahu ini hadiah atau apa kalau bahasanya Nana atau kenapa juga harus 2 tahun ini, pas 2 tahunnya Pasar Sabtu di bulan November, tiba-tiba ada pihak pemerintah begitu, pemerintah kota yang datang.
yang bikin kaget teman-teman karena tiba-tiba datang tak bongkar apa segala macam. Nah itu yang nggak habis pikir Ki, langsung disuruh bongkar. Kok sementara melapak, sementara membaca, sementara diskusi, sementara ngobrol, tiba-tiba datang bongkar. Nah itu yang tidak habis pikir, kenapa harus dibongkar? Tapi kan teman-teman tidak langsung serta-merta bongkar. Nggak bisa Ki langsung bongkar. Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibikin sama teman-teman. Oke, teman-teman langsung dikumpul. Ada aja semua pemerintah di bagian sana. Cuman kita harus ngobrol dulu bagaimana ini. Nah, di obrolannya alibinya pihak pemerintah itu ada 3. Kenapa kita mesti membongkar lapak Anta? Yang pertama, karena pasar Sabtu itu mengganggu aktivitas lalu lintas. 2 tahun coy. 2 tahun pasar Sabtu dan tidak sekalipun pasar Sabtu membuat kemacetan. Kenapa Anda bikin kemacetan pasar Sabtu? Karena memang jalanan ini, kalau teman-teman pengunjung pasti tahu Ji, ini jalanan tidak dipakai. Bukan tidak dipakai dalam artian tidak ada mobil yang lalu lalang, enggak. Kalau pagi, siang, sore, sampai sore, jalanan Taman Indosat ini jadi tempat parkir. Kalau kita dituduh jadi biang macet, tidak pernah sepanjang sejarahnya pasar Sabtu bikin macet. Kenapa harus kedua tahunnya baru kita digusur? Kenapa enggak kemarin-kemarin? Kenapa enggak pas bulan puasa? Di bulan puasa itu ramai sekali pengunjungnya dan tidak ada yang bikin macet. Yang kedua, pasar Sabtu dituduh mengganggu keindahan kota. Tidak ada satupun kamus yang mampu mendefinisikan apa itu keindahan. Tidak ada. Maksudku, setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang keindahan. Nah, ternyata keindahan yang kita tidak mengerti ini, di mana Ki, lewat kacamata apa Ki itu keindahannya pemerintah. Misalnya teman-teman buang sampah sembarangan, setiap hari Sabtu itu banyak sampah. Nah, teman-teman pasar Sabtu itu menyediakan tempat sampah dan setiap selesai melapak, teman-teman pelapak dan beberapa pengunjung itu pungut sampah. Yang ketiga, ini yang paling parah. Karena pemerintah tuduh kita mengambil keuntungan di teman-teman pelapak lainnya. Ambil pajak, ambil upeti di teman-teman lainnya, para pelapak lainnya. Maksudku itu tidak masuk akal sekali. Tidak masuk akal sekali dan teman-teman boleh tanya ke para pelapak-pelapak lainnya, adakah tidak pajak yang diperuntukkan untuk teman-teman pelapak lainnya? Jadi persoalan pajak itu tidak ada sama sekali di pasar Sabtu. Yang ada cuman iuran si kelasnya, itu pun iuran yang kita ambil dari setiap pelapak yang menjual ya, untuk dibelikan kebutuhan pasar Sabtu. Para pelapak bisa saling menjaga kebersihan gitu. Untuk beli trash bag dan sebagainya itu kan pakai uang, makanya di situ biasa kita kumpul uang ya palingan 2.000 setiap kali lapakan kayak gitu untuk beli tempat sampah dan lain sebagainya. Nah, 3 poin itu menurut tak itu keliru Ki. Kalau misalnya perspektifnya pemerintah bahwa kita menggunakan fasilitas publik karena kita tidak minta izin. Ini pasar Sabtu itu ilegal. Nah, ilegal dalam perspektif pemerintah itu mesti dipertanyakan. Oke, kawan-kawan pasar Sabtu tidak minta izin di pemerintah misalnya. Nah, untuk apa kita minta izin pemerintah kalau ternyata memang ruang ini adalah ruang publik? Kalau ternyata pasar Sabtu itu memang tidak pernah mengganggu apapun dan siapapun. Masalahnya tidak mengganggu Ki. Nah, sekarang misalnya kalau perspektif hukum dipakai, nah penimbunan laut itu sah menurut hukum coy. Penghancuran hutan, penggundulan hutan itu sah menurut hukum. Itu legal menurut pemerintah. Di situ Ki, legal Ki memang, tapi masalahnya apa dia berpikir seberapa besar kerusakan yang dimunculkan ketika mereka menimbun laut. Saya berkunjung ke pasar Sabtu karena secara pribadi saya merasa bahwa di antara banyak tempat yang bisa dikunjungi di Makassar, pasar Sabtu itu perwujudan ruang publik yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kayak gini contohnya, misalnya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang lain, otomatis kita mesti bayar dulu, ada syarat, terus ada transaksi ya gitu. Ini bukan persoalan murah atau mahalnya yang kita mau
bayar. Nah kalau di sini parkir, kalau bawa kendaraan misalnya langsung parkir atau apa gitu, dan kau tidak mesti harus berbelanja atau apa, datang janjian dengan teman, janjian dengan kawan-kawan apa semuanya gitu, hanya untuk berdiskusi, tidak mesti beli apa beli gitu. Mungkin karena pasar Sabtu konotasinya pasar harus ada jual beli, semuanya tidak juga, cuma karena memang ada memanfaatkan ruang-ruang yang dimaksimalkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang nongkrong kemudian menghasilkan diskusi, menghasilkan interaksi yang kreatif, menghasilkan hal-hal yang positif, menurutku itu bisa mengundang lebih banyak ide-ide atau inspirasi dari semua orang. Kalau di sini bisa datang, mau ketemu dengan siapa saja bisa. Yang penting tidak baku senggol, jaga sama-sama kenyamanan sama-sama, ya nggak ada masalah ya gitu. Ya, jadi mungkin ini yang jadi bagaimana pasar Sabtu bisa bertahan sampai sekarang dan dikunjungi oleh semua orang. Gitu. Ini semua pasar Sabtu ini saya lihat tuh dengan semua yang terjadi setengah bulan terakhir. Itu yang saya bikin saya ingat sama kata-katanya Bengsi, kalau lebih gampang kau dapat maaf daripada kau dapat izin. Saya lebih percaya tuh beginian tuh lebih gampang dapat pengertiannya orang. Kenapa ini begini? Kalau memang ada orang yang bilang ini rantas, kelihatan tuh. Tetap di ujungnya dimaafkan daripada kau jadi begal, daripada kau jual narko. Lebih kau begini. Itu artinya apa? Lebih gampang kau dapat maaf daripada kau, padahal kau dipir-pir, kau minta izin tuh di sebelah aja. Iya, yang kayak ada deh, mending dah usah. Dan itu yang saya percaya, saya sebagai orang yang gara-gara pasar Sabtu keluar lagi dari kehidupan rutinku begitu. Akhirnya tuh saya harus akui kalau generasi yang setelahku tuh lebih jago dari generasiku. Dan kalau itu tuh cukup, selesai puas mah itu gitu. Barangkali tuh baru di luar kopi ini baru 3 item yang saya beli di pasar Sabtu sepanjang saya kesini gitu. Artinya bukan fungsi itunya yang saya lihat, ada fungsi lainnya yang kalau kita lihat pakai kacamatanya orang-orang yang mengurus perizinan tuh itu enggak ada di logikanya itu begituan. Di birokrasi apa enggak ada itu persahabatan, tidak ada itu. Apakah ini yang bikin orang macam-macam loh orang ke sini? Saya bahkan tidak bisa dapat garis merahnya. Kenapa orang ke sini? Kemiskinan, enggak miskin-miskin juga, ada yang tidak. Urusan persamaan nasib juga tidak. Ada orang yang percaya bilang ekonomi masa depan beda itu akan dimulai lagi dari yang kita bikin hari ini. Karena tuh ekonomi masa lalu sudah jelas tuh kapitalisme hanya bisa menghancurkan. Nah ini ekonomi masa depan. Nah yang begitu-begitu. Ngomong sama ini orang di sebelah bilang, Pak, mau kami minta izin bikin apa? Mau bikin fondasi ekonomi masa depan. Mana Pol PP tahu begituan? Gitu tuh. Jadi yang saya percaya ini anak-anak, mereka sadar atau tidak, kembali lagi ke kalimatnya Bengsi. Jauh lebih gampang dapat maaf daripada dapat izin. Apalagi kalau kita harus minta izin sama manusia purba. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar with my head on the bar. Nah, yang diinginkan pemerintah kan itu kreativitas. Maksudku, bagaimana kreativitas itu terus berlanjut dan berkembang gitu. Saya mau ditanya, kurang kreatif apa kita teman-teman? Bahkan untuk melakukan ini, teman-teman itu mandiri loh. Yang ditonjolkan dari kreativitas kan itu adalah bagaimana teman-teman mandiri. Maksudku, kreativitas itu tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena pada saat kreativitas dibatasi, pada saat itu pula kreativitas mati.
apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pasar Sabtu adalah sebuah karya seni. Saya bisa bilang begitu karena karya seni adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan secara absolut begitu. Nah, teman-teman di Pasar Sabtu itu membuat karya seni, membuat kreativitas itu semakin berkembang begitu. Nah, tidak mesti lagi bikin kah ini kah, Pak saya bikin ini, bisakah dibantu? Enggak Mi, karena teman-teman sadar Mi dengan kekuatannya sendiri. Bukankah itu yang diinginkan pemerintah? Bukankah itu yang diinginkan sama pemerintah, bahwa pemuda-pemuda itu mesti kreatif misalnya, mesti mengembangkan kreativitasnya, mesti mempertahankan kreativitasnya. Kurang kreatif apa kira-kira teman-teman di Pasar Sabtu? Kita melakukannya secara mandiri, mengelolanya secara bersama-sama dengan semangat gotong royong itu. Sip.